Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amiza Iska, NIM 24MJ048 dari kelas Manajemen B Universitas Teknologi Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pelatihan administrasi, tujuan pemberian kompensasi, kepemimpinan, komunikasi, data karyawan, dan slip gaji. Jenis pelatihan administrasi yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan dunia kerja dan organisasi pada era modern dan sistem sekarang ini, administrasi merupakan bagian penting dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja ke dalam perusahaan. Ketetapan, pencatatan, kerapian arsip, serta kemampuan mengoperasikan perangkat administrasi menjadi faktor penentu efektivitas kerja. Kurangnya pemahaman administrasi dapat menyebabkan keterlambatan informasi dan kesalahan kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan administrasi guna membekali karyawan dengan kemampuan teknis dan pemahaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Ialah ada 3. Yang pertama, menjelaskan kualitas kerja karyawan dalam bidang administrasi. Yang kedua, membentuk kebiasaan kerja yang sistematis. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan penggunaan perangkat administrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat, rapi, dan sesuai prosedur. Perkantoran. Yang kedua, penggunaan komputer sebagai alat kerja administrasi, pengelolaan dokumen, serta penggunaan aplikasi perkantoran yang mendukung kegiatan administrasi sehari-hari. Yang keempat, sarana, ialah perangkat komputer digunakan sebagai media utama untuk menunjang pemahaman serta dalam menjalankan tugas administrasi secara efektif. Aplikasi perkantoran seperti mengolah kata, mengolah data, dan media presentasi digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Yang kelima, peserta. Karyawan di bidang administrasi sebanyak 10 orang. Yang kedua, karyawan bagian keuangan sebanyak 5 orang. Yang ketiga, karyawan bagian produksi sebanyak 15 orang. Dan yang terakhir, karyawan dalam bidang pemasaran sebanyak 8. Yang keenam, latihan. Pelatihan dilaksanakan oleh instruktur internal perusahaan yang memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai sistem administrasi serta alur kerja organisasi. Dan yang ketujuh, metode. Metode pelatihan yang digunakan adalah dengan metode praktik langsung di lingkungan kerja, di mana peserta diberikan arahan dan pendampingan sehingga mampu menerapkan materi pelatihan secara nyata dalam. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan. Yang dimaksud dalam slide ini, kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan menyesuaikan rencana kerja yang berlaku. Penjelasan yang kedua, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, pemberian kompensasi bertujuan sebagai balas jasa atau tenaga, waktu, dan kemampuan yang telah diberikan oleh perusahaan. Kompensasi juga berfungsi untuk memenuhi kehidupan pekerja serta memberikan rasa aman dan kepastian ekonomi, dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga pekerja mendorong untuk bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan bagi pemberi kerja, untuk menarik tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kompetensi yang baik agar bersedia bergabung dengan perusahaan, dan untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada sehingga mengurangi tingkat perpindahan karyawan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, memberikan rasa aman dan kepastian kerja bagi pekerja karena keberlanjutan hubungan kerja tetap terjaga dan membuat karyawan merasa dihargai atas loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Sedangkan bagi pemberi kerja, untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional perusahaan, karena karyawan telah memahami tugas, budaya kerja,
dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, menjamin keadilan bagi pekerja, memberikan kepastian bahwa pekerja memperoleh kompensasi perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, serta kinerja yang diberikan. Sedangkan bagi pemberi kerja, untuk menciptakan sistem kerja yang objektif dan transparan dalam memberikan kompensasi dan penilaian pekerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang paling disukai yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Alasannya ialah karena pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi dari bawahan, ide dan pendapat dapat tersalurkan sehingga keputusan yang diambil lebih matang. Sehingga gaya ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, motivasi kerja, dan kerjasama tim dalam organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang paling tidak disukai, yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Alasannya ialah karena pemimpin memegang kendali penuh tanpa melibatkan bawahan. Anggota hanya bertindak sebagai pelaksana perintah sehingga kreativitas dan inisiatif menjadi terbatas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang paling disukai yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Alasannya ialah karena pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi dari bawahan, ide dan pendapat dapat tersalurkan sehingga keputusan yang diambil lebih matang. Sehingga gaya ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, motivasi kerja, dan kerjasama tim dalam organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang paling tidak disukai yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Alasannya ialah karena pemimpin memegang kendali penuh tanpa melibatkan bawahan. Anggota hanya bertindak sebagai pelaksana perintah, sehingga kreativitas dan inisiatif menjadi terbatas. Gaya ini juga dapat menimbulkan tekanan kerja dan hubungan kerja yang kurang harmonis dalam organisasi. Yang ketiga, kondisi penerapan masing-masing gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Diterapkan ketika organisasi membutuhkan ide, inovasi, dan kerjasama tim. Cocok digunakan kepada kondisi kerja yang stabil dan ketika anggota memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan masukan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Diterapkan kepada kondisi darurat atau ketika organisasi menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Gaya ini juga dapat digunakan jika anggota belum memiliki pengalaman yang cukup sehingga membutuhkan arahan yang tegas. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Diterapkan ketika anggota organisasi sudah sangat kompeten, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anggota untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja organisasi? Yaitu komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kepemimpinan dan karyawan, sehingga informasi yang diterapkan tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Hal ini menyebabkan pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana dan target organisasi sulit tercapai. Selain itu, komunikasi yang buruk dapat menghambat koordinasi antar bagian sehingga proses kerja menjadi lambat dan tidak efisien. Yang kedua, mengapa komunikasi dua arah lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah dalam organisasi? Karena memungkinkan adanya timbal balik antara pengirim dan penerima pesan melalui komunikasi dua arah. Karyawan dapat memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan pendapat sehingga pesan yang menjadi lebih jelas dan lebih dipahami. Yang ketiga, bagaimana teknologi memengaruhi pola komunikasi dalam organisasi saat ini? Ialah dengan membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan fleksibel melalui email, aplikasi pesan instan, dan platform kolaborasi daring. Komunikasi tidak rugi terbatas oleh jarak dan waktu, sehingga
koordinasi antar bagian dapat dilakukan secara real time. Baiklah, data yang ditampilkan merupakan data penggajian karyawan dalam 1 bulan. Di dalamnya berisi informasi identitas karyawan, jabatan, gaji pokok, potongan pajak, hingga total gaji yang diterima masing-masing karyawan. Baiklah, data yang ditampilkan merupakan data penggajian karyawan dalam 1 bulan. Di dalamnya berisi informasi identitas karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, bonus, pajak penghasilan, dan total gaji yang diterima masing-masing karyawan. Jumlah karyawan yang tercatat pada data ini adalah 7 orang dengan jabatan yang berbeda-beda, mulai dari direktur, sekretaris, bendahara, admin, sampai karyawan-karyawan. Setiap karyawan memiliki NIK sebagai identitas dan jabatan yang menentukan besarnya gaji. Semakin tinggi jabatan karyawan, maka gaji pokok, tunjangan, dan bonus yang diterima juga semakin besar. Penghasilan karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Gaji pokok merupakan penghasilan utama. Tunjangan adalah tambahan tetap, sedangkan bonus diberikan sebagai tambahan sesuai kebijakan perusahaan. Selain penghasilan, terdapat juga potongan pajak penghasilan. Pajak hanya dikenakan pada karyawan dengan penghasilan tertentu, sehingga tidak semua karyawan mengalami potongan pajak. Pada data ini juga tidak ada karyawan yang memiliki kas utang, sehingga tidak ada kas pinjaman. Total gaji yang diterima karyawan merupakan hasil dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan, bonus, kemudian dikurangi pajak penghasilan. Dari data tersebut, gaji tertinggi diterima oleh direktur, sedangkan gaji terendah diterima oleh karyawan dengan jabatan yang paling bawah. Secara keseluruhan, total gaji yang dikeluarkan perusahaan dalam 1 bulan adalah 33.100.000 dengan rata-rata gaji karyawan sebesar 4.737.000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penggajian perusahaan sudah disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Kemudian selip gaji. Selip gaji ini menunjukkan rincian penghasilan bersih karyawan dalam 1 bulan. Setiap karyawan memiliki nominal gaji yang berbeda karena perbedaan jabatan, tanggung jawab, dan kebijakan perusahaan. Yang pertama, sebagai direktur, Andri Pratama memiliki jabatan tertinggi di perusahaan, sehingga menerima gaji pokok paling besar yaitu 8 juta karena direktur bertanggung jawab atas pengambilan keputusan utama, pengelolaan perusahaan, dan pencapaian target perusahaan secara keseluruhan. Direktur juga menerima tunjangan sebesar 1 juta sebagai bentuk fasilitas tambahan atas tanggung jawab strategis yang diemban. Selain itu, direktur mendapatkan bonus sebesar 1.500.000 karena pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap perusahaan. Pada slip gaji ini terdapat potongan pajak penghasilan sebesar 435.000 karena penghasilan direktur sudah pada kategori yang dikenakan pajak. Tidak terdapat potongan hutang, sehingga total gaji bersih yang diterima direktur adalah sebesar 10.065.000. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris memiliki peran penting dalam mendukung pimpinan, mengelola administrasi, dan mengatur jadwal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh gaji pokok sebesar 7 juta yang berada di bawah direktur namun tetap cukup tinggi. Sekretaris menerima bonus 700.000 sebagai penghargaan atas kinerja dan tanggung jawab operasional yang dijalankan. Tidak terdapat potongan hutang, namun terdapat potongan pajak sebesar 355.000 karena penghasilannya juga telah memenuhi ketentuan pajak. Dengan demikian, total gaji bersih yang diterima sekretaris adalah 8.345.000. Yang ketiga, bendahara. Bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan, seperti pencatatan, pengawasan, dan pengendalian dana. Oleh karena itu, bendahara menerima gaji pokok sebesar 6.500.000. Selain gaji pokok, bendahara memperoleh bonus sebesar 500.000 sebagai
bentuk apresiasi atas ketelitian dan tanggung jawab keuangan. Karena penghasilannya cukup besar, bendahara dikenakan pajak penghasilan sebesar 450.000, tidak ada potongan hutang, total gaji bersih yang diterima bendahara adalah 7.350.000. Yang keempat, admin. Admin berperan dalam pengelola administrasi kantor, data dan dokumen perusahaan. Jabatan ini berada di tingkat menengah sehingga gaji pokok yang diterima sebesar 5 juta. Admin menerima bonus sebesar 300.000 sebagai tambahan atas kinerja administratif. Pada slip ini tidak terdapat potongan pajak maupun hutang karena penghasilannya belum mencapai batas tertentu. Dengan demikian, total gaji bersih admin adalah sebesar 5.800.000. Yang kelima, bagi karyawan. Wulandari ini merupakan karyawan tetap dengan tugas operasional harian. Oleh karena itu, gaji pokok yang diterima sebesar 4 juta rupiah. Karyawan ini menerima bonus 150.000 sebagai bentuk penghargaan kinerja. Tidak ada potongan pajak maupun hutang sehingga total gaji bersih yang diterima karyawan ini adalah 4.500.000 rupiah. Selanjutnya, dan yang keenam, karyawan. Sebagai karyawan tetap, Yola Octavia ini menerima gaji pokok sebesar 3.500.000 rupiah. Selain itu, ia memperoleh bonus sebesar 150 rupiah. Tidak ada potongan pajak maupun hutang sehingga total gaji bersih yang diterima adalah sebesar 4 juta rupiah. Dan yang terakhir, Cynthia Aulia ini memiliki jabatan karyawan dengan gaji pokok terendah, yaitu 3 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh tingkat jabatan dan tanggung jawab yang lebih kecil dibandingkan karyawan lainnya. Ia tetap mendapatkan bonus sebesar 150.000 rupiah sebagai bentuk apresiasi. Tidak ada potongan pajak maupun hutang. Total gaji bersih yang diterima Cynthia Aulia adalah sebesar 3.250.000 rupiah yang menjadi gaji terendah dalam data karyawan ini.